Gimana kalau jalan paling muter-muter yang kamu ambil dalam hidup, ternyata malah jadi jalan pintas menuju sukses? Nah, kali ini kita bakal selami kisah luar biasanya Aran, seorang pria yang nemuin takdirnya di tempat yang, wah, sama sekali nggak dia sangka-sangka. Kamu pernah nggak sih ngerasa udah kerja keras tiap hari, banting tulang, tapi kok hidup kayaknya gitu-gitu aja, nggak maju-maju? Kalau pernah, cerita ini pas banget buat kamu. Ini kisah tentang Aran. Tapi coba deh kita lihat lebih dalam. Jangan-jangan ini cerita tentang kita juga. Oke, kita mulai perjalanannya ya. Kita mundur jauh ke abad 18, di mana kisah Aran ini dimulai dari titik paling bawah, titik terendahnya. Bayangin deh, tiap pagi Aran itu mikul beban yang sama. Dan ini bukan cuma soal kayu di punggungnya ya, tapi juga beban masa depan yang rasanya suram banget. Gajinya cuma cukup buat makan hari itu, boro-boro buat mimpi. Dan di tengah sepinya hutan, cuma ada satu pertanyaan yang terus-terusan muncul di kepalanya. Apa iya, sisa hidupku akan seperti ini terus? Tapi, di tengah rasa putus asa itu, ada satu obrolan simpel yang tiba-tiba nyalain api semangatnya. Sebuah percikan kecil ambisi. Disinilah Aran sadar akan sesuatu yang ironis banget dan ini mengubah segalanya. Dia mikir, gila ya, kayu mentah yang dia angkut susah payah dengan upah recehan, begitu sampai di kota di tangan orang lain, itu jadi meja kursi mahal yang harganya bisa puluhan kali lipat. Nah, disitulah dia ngelihat ada celah. Bukan cuma celah, tapi ini kayak sebuah gerbang kesempatan buat dia, buat nulis ulang takdirnya sendiri. Dan ini nggak gampang, sama sekali. Dia harus nahan lapar, kerja lebih ekstra lagi, pokoknya ngorbanin segalanya deh. Cuma buat apa? Buat beli beberapa potong kayu dan alat-alat bekas. Ini langkah yang gede banget, yang modalnya cuma satu, harapan. Tapi ya gitu kan, namanya juga hidup. Semangat doang ternyata nggak cukup buat ngelawan kenyataan. Impian Aran langsung kejedot tembok. Tembok apa? Tembok pengalaman yang, ya, dia belum punya. Langkah pertamanya, bencana. Bahan baku yang dia kumpulin susah payah, malah retak gitu aja di tangannya. Tangannya kan biasa ngangkat beban berat ya, jadi belum jago buat ngebentuk. Alhasil, tiap kali dia motong pakai gergaji, hasilnya meleset terus, nggak ada presisinya sama sekali. Dan hasil akhirnya? Wah, jauh banget dari bayangannya. Karyanya kasar, sambungannya goyang. Kelihatan banget deh kalau ini buatan amatir. Dan ini pukulan telaknya. Udah ngorbanin segalanya, ternyata nggak ada satupun orang yang mau beli furniturnya yang cacat itu. Duit habis, tenaga kekuras, dan harapannya, wah, udah hampir padam. Tapi Aran ini emang beda. Dia nggak nyerah gitu aja. Dia sadar kesalahannya apa. Dia ini kayak lompat tapi belum belajar jalan. Jadi dia bikin keputusan yang radikal. Dia pindah ke kota dan jadi murid lagi. Bukan buat cari duit, tapi buat cari ilmu. Bertahun-tahun dia buang egonya jauh-jauh. Dia cuma ngamatin, belajar, nyerap semua pengetahuan yang ada. Mulai dari cara milih serat kayu yang benar, sampai ke seni ngobrol sama pembeli. Nah, fast forward bertahun-tahun kemudian, Aran balik ke desanya. Dia emang belum jadi orang kaya sih, tapi dia bawa pulang sesuatu yang jauh lebih berharga. Pengalaman. Cuma, takdir ternyata punya rencana lain buat dia. Jadi gini, di umur 40, dia udah punya skill, dia udah kerja lebih keras dari siapapun. Tapi hasilnya, cuma cukup buat bertahan hidup, nggak bisa berkembang. Ironis banget kan? Setelah puluhan tahun berjuang, dia ngerasa balik lagi ke titik nol, kejebak. Saking stresnya, saking banyak tekanan, rambutnya bahkan mulai menipis satu persatu. Pas lagi buntu-buntunya, ayahnya yang udah tua ngeliat rambutnya yang makin tipis itu. Terus, ayahnya nawarin resep warisan keluarga yang udah lama banget dilupain. Cuma ramuan sederhana yang selama ini sama sekali nggak pernah dianggap penting sama Aran. Ya udah, tanpa berharap banyak, Aran coba aja. Mungkin niatnya cuma buat nyenengin bapaknya kan? Dan hasilnya, wah, bener-bener di luar dugaan. Cuma dalam sebulan, rambut baru yang tebal mulai tumbuh. Sesuatu yang dia pikir mustahil. Kejadian gitu aja. Nah, yang pertama kali sadar perubahan ini tuh pelanggannya. Namanya Tuan Berto. Aran iseng kasih sampel gratis. Sebulan kemudian Tuan Berto ini balik lagi, tapi nggak sendirian. Dia bawa temen-temennya. Dan semuanya nunjuk ke rambut Aran sambil minta ramuan itu. Tiba-tiba aja, duar! 20 botol langsung laku. Aran bahkan belum sempat mikir ini bisnis apaan. Dan di momen itulah Aran langsung klik. Dia sadar.
Selama ini, dia mati-matian mahat kayu buat cari duit. Padahal, harta karun yang sesungguhnya ya ada di botol kecil itu, ramuan warisan keluarganya. Nah, ini poin paling penting dari semua cerita ini. Perhatiin deh, tahun-tahun dia jadi tukang kayu itu ternyata sama sekali nggak sia-sia. Semua kegagalan itu justru yang ngebentuk dia. Skill pertukangan itu ngajarin dia presisi buat ngeracik resep. Pengalaman di pasar itu ngajarin dia cara ngomong dan ngeyakinin orang. Gagal jual furnitur itu ngajarin dia betapa pentingnya ngebangun kepercayaan. Semua pelajaran pahit itu sekarang jadi pondasi yang super kokoh buat bisnis barunya. Coba dilihat bedanya. Impian dia jadi pengusaha mebel itu cuma naikin penghasilannya dikit. Tapi peluang yang nggak disangka-sangka ini langsung melejitkan nasibnya jauh di atas semua yang pernah dia bayangin. Hidupnya bener-bener berubah total, 180 derajat. Semua kerja keras dia selama puluhan tahun itu rasanya kayak kebayar lunas dalam sekejap. Dan uniknya, oleh kesuksesan yang sama sekali nggak pernah ada di dalam rencananya. Dia emang nggak pernah nyerah. Dan alam semesta seakan-akan ngasih dia hadiah dari arah yang paling nggak terduga. Jadi, kisah Aran ini ngajarin kita satu hal yang penting banget. Kadang-kadang, kita itu terlalu fokus, terlalu sibuk memahat furnitur impian kita, sampai kita nggak sadar ada ramuan ajaib yang sebenarnya udah ada di depan mata. Nah, sekarang pertanyaannya buat kamu. Ramuan apa ya yang mungkin lagi kamu abaikan, sementara kamu terlalu fokus membangun furniturmu? Coba deh, berhenti sejenak. Lihat sekeliling. Siapa tahu, harta karunmu ada di sana.